Yang di CCTV yang di bawah tangga. Heeh. Di bawah tangga itu udah mencuri tuh. Mencuri dia di rumah. Oh. Dia setelah berapa lama di situ? Tinggal di situ berapa lama si Yanti? Beberapa bulan aja dia sih. 3 bulan. Tak lama kemudian, Samsul pun datang. Diikuti Radika, istrinya. Pasangan suami istri ini pun ikut mengintimidasi dan menambah penderitaan Yanti. Belum puas, mereka membawa Yanti ke ruang tengah dan disuruh berputar dengan kepala tertunduk hingga Yanti hilang keseimbangan. Meski telah jatuh berkali-kali, Samsul masih meminta Yanti untuk bangkit dan mengulanginya lagi. Yanti, asisten rumah tangga yang mengalami penyiksaan dalam rekaman kamera pengintai ini, hingga kini tak diketahui keberadaannya. Lebih kurang sepekan setelah penyiksaan terhadap Yanti, kediaman Samsul Rahman pun digerebek polisi. Tiga orang asisten atau pembantu rumah tangga yang mengaku mengalami siksaan telah diamankan pihak kepolisian. Sang pemilik rumah, Samsul Rahman, beserta anak, istri, dan para karyawannya telah diamankan. 2 dari ke-7 tersangka atas nama Tarik dan Bahri telah lebih dahulu dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan masih di bawah umur. Untuk sementara, ketujuhnya berada dalam bidikan hukum karena kasus pembunuhan terhadap salah satu pembantu mereka bernama Cici alias Hermin. Hermin dibunuh dengan sadis oleh tersangka Ferry dan Bahri. Mereka menghajar Hermin, lalu dibenamkan di bak mandi, hingga nyawanya tak lagi dapat tertolong. Mayatnya dibuang di Barus Jahe, Kabupaten Tanah Karo. Samsul, putranya Tarik, dan Ferry yang membawa jasad Hermin. Tolonglah komandan kalau aku Bari. Anak siapa itu? Samsul Rahman dan ke-6 tersangka lainnya disangka untuk pembunuhan terhadap Cici alias Hermin. Ferry dan Bahri telah mengaku sebagai eksekutor Hermin. Sementara Samsul Rahman, putranya Bahri, dan istrinya Radika juga dianggap terlibat karena turut serta dan mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Dan untuk orang saya bawa kami bukit kenaman dibuang di bawah Pak, dari kaki lah Pak. Jalan nyelupkan ya kan, bagian dia nggak berapa lama bisa kami angkatlah ke bawah, kami angkat ke bawah, lalu ke bawah tangga. Pembantu itulah yang mengganti yang baju. Kami berupaya untuk menemui Samsul dan melakukan wawancara. Namun statusnya sebagai tahanan Polres membuat tim telusur tak bisa menemuinya secara langsung. Kami mendapati nomor telepon pribadi Samsul Rahman yang saat ini berstatus tahanan Polresta Medan. Dan saya akan mencoba untuk menghubungi beliau dan melakukan wawancara via telepon. Ini adalah satu-satunya cara untuk menanyai Samsul Rahman secara langsung.
Siapa sih Pak yang menyuruh yang menyuruh Ferry dan Bahri untuk melakukan kekerasan terhadap Cici? Tidak ada, sama sekali tidak ada yang menyuruh, atas mereka itu sendiri. Pak, pada waktu itu Bapak kenapa nggak langsung melapor ke polisi Pak? Itulah kesalahan saya Pak, karena saya takut dengan ancaman itu, makanya saya tidak melaporkan ke polisi. Disitulah letak kesalahan. Ya, Pak, Bapak kan sebagai majikannya Ferry nih Pak. Nah, Apa Ferry sering ngancam majikannya seperti itu? pada saat itu aja Pak diancamnya saya Pak, pada saat kejadian itu aja saya diancam. Ada rekaman adegan Bapak menyuruh Yanti tunduk lalu membuat lingkaran berputar-putar seperti itu gitu. Itu karena kesalahan yang sama? Ada. Itulah dia Pak, dia sudah telanjang. Itu benar ada Pak. Ya, dia sering telanjang di kamar mandi itu Pak. Saya mau masuk ke kamar saya sering lihat. Jadi saya suruh dia berbuat seperti itu supaya dia bisa berubah. Itu aja. Oke. Lalu malam setelah yang terekam oleh CCTV itu Bapak kan memulangkan Yanti. Benar. Kemana Bapak pulangkan Yanti? Saya pulangkan dia, saya ambil HLS di bawah jalan tol Tanjung Merawa Bapak. HLS? Kebetulan ada LS di bawah jalan tol Tanjung Merawa. Kebetulan HLS ada yang lewat. Saya stop, saya naikin dia di LS. Itu HLS jurusan kemana Pak? Langsung ke Jakarta Bapak. Jurusan ke Jakarta. Samsul berkeras bahwa ada rekayasa kasus hukum yang menimpanya. Hal ini juga dikuatkan oleh Iskandar Lubis, kuasa hukum Samsul. Saya kecewa karena jelas kan seharusnya bukti-bukti itu kan harus diajukan dulu di persidangan, itu diungkap. Ini kan tidak, ini sengaja, semacam sengaja dipublikasi ke masyarakat, membuat masyarakat benci, yang seolah-olah si Samsul ini telah berulang-ulang melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan dari kepolisian. Jadi kan terjadi pembunuhan karakter. Ya kalau iya, kalau tidak. Kasus ini mendapat atensi luar biasa dari publik. Hampir di seluruh kota Medan, kekejaman Samsul jadi bahan gunjingan. Hingga lebih dari 3 pekan sejak digerebek, kediamannya masih menjadi tontonan warga sekitar atau mereka yang kebetulan lewat dan ikut penasaran. Polisi pun berjanji akan mengungkap tuntas kasus ini. Alat bukti yang sudah kami sita, CCTV, peralatan rumah tangga, pembukuan, lalu juga visum et repertum terhadap korban Cici yang ada di Barus Jahe, itu sudah bisa menunjukkan bahwa beberapa pasal hasil koordinasi kami dengan jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa tersangka S ini dan kawan-kawannya bisa dikenakan pasal 351, lalu pasal 338 tentang pembunuhan, lalu juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga KDRT ya, undang-undang 23/2004 di mana di situ ancamannya juga 15 tahun, juga undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Pekerjaan rumah pihak polisian dalam kasus ini masih menumpuk. Pasalnya, hingga kini tersangka masih belum mau mengakui perbuatannya. Penyidikan yang kami lakukan itu ada beberapa saksi. Jadi baik saksi korban Ibu Enda dan kawan-kawan, juga saksi di antara mereka sendiri, 7 tersangka. Tentunya bahwa seorang Samsul dipaksa oleh anak buahnya Ferry itu pernyataan sepihak ya. Jadi memang kita boleh menerima keterangan tersangka S, namun berdasarkan keterangan-keterangan yang lain. Menurut Rina Tampu Bolon, dari Aliansi Warga Sumatera Utara untuk Hak Asasi Manusia atau Awas HAM pun mewanti-wanti pihak kepolisian untuk serius menangani kasus ini. Pasalnya, jika polisi jeli, dugaan kejahatan Samsul Rahman untuk kasus perdagangan orang atau human trafficking harusnya bisa diungkap sejak tahun 2012 silam. Kasus ini sebenarnya bukan pertama kali sebenarnya ya. Kita sudah menemukan adanya tindak pidana perdagangan orang itu sekitar tahun 2012 yang lalu. Kita menemukan yang diserahkan oleh langsung pihak Polresta kepada kita itu dua dari Jawa Tengah, kemudian 2 dari Lampung dan 2 dari Banten waktu itu. Kemudian kita coba berkoordinasi waktu itu kepada pihak penyidik Polresta Medan bahwa sebenarnya kasus ini bagaimana untuk mengangkat ke permukaan
yang kata beberapa korban itu bahwa teman-teman mereka masih ada 9 orang lagi di sana. Ketika kita tanya bahwa orang itu disiksa, itu jelas mereka disiksa katanya. Kemudian bahkan pelaku Samsul sendiri yang katanya itu tidak segan-segan itu melakukan pengancaman dengan memakai pistol, kemudian tangan mereka diborgol, dan bahkan menurut salah satu dari saksi ini, tersangka ini tidak segan-segan menghilangkan nyawa. Menurut Rina Tampu Bolon, pada tahun 2012 masuk sebuah laporan orang hilang atas nama Nurul ke kantor Polresta Medan. Nurul tercatat datang ke kota Medan difasilitasi oleh CV Maju Jaya, sebuah perusahaan penyalur jasa tenaga kerja milik Samsul. Hingga kini, keberadaan Nurul masih jadi misteri. Dan salah satu orang tua yang merasa dirinya itu katanya anaknya mereka kehilangan, mencoba melapor kepada kita. Dan salah satu korban waktu itu, dia menyatakan bahwa anaknya itu hilang. Dan dia sudah melakukan pelaporan waktu itu di tempatnya seperti itu kan. Nah, salah satu korban menyatakan memang dia mengenal korban ini dan berada di rumahnya Samsul, katanya seperti itu. Ini pada tahun 2012. Nah, ketika yang 9 katanya itu ada teman mereka yang masih tersekap di sana, tolong diselamatkan seperti itu. Kita berkoordinasi dengan beberapa tim penyidik di Kepolisian Polresta Medan waktu itu, melakukan penggeledahan ke sana, dan sayangnya kita tidak tahu kenapa putar badan. Selain itu, pada Juni 2014, sebuah laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali dilaporkan ke Polresta Medan. Menurut Rina, Samsul sempat dipanggil sebagai saksi karena sang pelapor adalah juga asisten rumah tangga yang disalurkan Samsul ke majikan barunya. Ini kok banyak cecetnya gitu, tangan, kaki, terus di sekitar leher. Ya kami tanya ini kena apa gitu kan. Terus mereka bilang dipukul sama ibu gitu. Dalam wawancara via telepon dengan kami, Samsul mengaku sudah berbilang bulan tak lagi mengoperasikan kantor penyalur asisten rumah tangga miliknya. Pak, Bapak udah lama berbisnis penyaluran pembantu, Pak? Sudah. Masih berjalan? Ya. Kapan terakhir Bapak menyalurkan pembantu? Kurang lebih kira 7-8 bulan atau sampai setahun yang lalu, Bapak. Kurang lebih setahun yang lalu. 7-8 bulan atau sampai setahun yang lalu. Wah, jauh banget. Gitu lah, Bapak. Tepatnya saya sudah lupa ya, Pak ya. Oh, oke. Oke, pokoknya udah hitungan bulan, hampir setahun Bapak tidak pernah menyalurkan pembantu lagi. Benar. Jika Samsul mengklaim tak lagi menjalankan bisnis penyaluran asisten rumah tangga cukup lama, pernyataan berbeda kami dapati. Kami menemui Ayu, bukan nama sebenarnya. Ayu adalah seorang majikan yang pernah mengambil asisten rumah tangga dari CV Maju Jaya milik Samsul, kurang dari waktu 7 bulan, sebagaimana yang diklaim Samsul. Kepada kami, ia menceritakan keadaan salah satu asisten rumah tangganya ketika baru ia jemput dari kediaman Samsul. Dari mana Anda mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap PRT yang Anda ambil dari Samsul? Ya dari si pembantu yang kami beli dari situ. Nah, mereka cerita? Iya, mereka cerita setelah kami tanya. Bisa disampaikan nggak mereka ceritanya bagaimana? Ya mulainya itu kan kami bawa keluar dari pintu itu, mereka kami tanya ini kok banyak cecetnya gitu, tangan, kaki, terus di sekitar leher. Ya kami tanya ini kena apa gitu kan. Terus mereka bilang dipukul sama ibu gitu. Ya aku pikir memang di dalam itu memang ada penyiksaan karena cacat mereka itu pun banyak gitu.
bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap mereka, yang mereka sampaikan, mereka diapain aja? Ditampar, ditunjang, terus dinyonyotin pakai api puntung rokok. Ya seputar itu. Tapi sepertinya berkali-kali. Kondisinya memang cacatnya itu tinggal tinggal bekas. Cuman kemarin itu yang memang masih lukanya itu baru itu sama puntung rokok. Asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga tampaknya menjadi kelas masyarakat yang masih termarginalkan. Padahal kebutuhan masyarakat untuk memiliki asisten rumah tangga cukup tinggi. Hingga kini belum ada regulasi nasional yang mengatur dan mengakui hak dan kewajiban para asisten rumah tangga. Menurut Linda Marpaung, ketiadaan regulasi inilah yang membuat asisten atau pembantu rumah tangga rentan jadi korban kekerasan. PRT itu kalau kita katakanlah kembali ke zaman sebelum-sebelumnya gitu, ya zaman perbudakan kita katakan begitu, ketika PRT sudah bekerja di rumahku dan aku pekerjakan dia, aku bayar dia, aku bebas sesuka hati untuk memperlakukan dia seperti apa gitu. Apabila ada undang-undang mengenai PRT, aku pikir majikan juga berpikir dua kali lah untuk melakukan penyiksaan, karena bakal ada regulasi yang mengatur untuk itu. Apabila mereka melakukan kekerasan, bakal ada sanksi yang didapat mereka gitu. Meski belum ada regulasi secara nasional yang mengatur persoalan asisten rumah tangga, kabar baik datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, Yogyakarta sejak tahun 2010 telah memiliki peraturan gubernur yang mengatur hak dan kewajiban pembantu rumah tangga. Bagaimanapun, asisten atau pembantu rumah tangga adalah profesi yang penting yang dijalankan oleh manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang layak.